Ada 2 tips supaya dalam pertemuan one on one itu kita mendapatkan sesuatu yang berharga, pertemuannya juga efektif bagi kedua belah pihak. Ya. Yang pertama, karena tugas kita lebih banyak mendengarkan, maka kita perlu melakukan yang namanya mendengarkan secara empatik. Mendengarkan dengan sepenuh hati dengan niat untuk mengerti situasi dan kondisi dari anak buah kita. Ya. Biarkan mereka banyak berbicara dan kita melatih diri kita untuk sabar mendengarkan. Ya. Apalagi kalau ada kondisi di mana anak buah kita itu mengalami suatu emosi yang tinggi. Ya, mereka mungkin sedang frustrasi, mereka sedang bingung, mereka sedang kesal mungkin dimarahi oleh customer, oleh nasabahnya, dan macam-macam lagi bentuk emosi yang bisa kita tangkap dari cara mereka mengungkapkan situasinya. Ya. Mendengarkan empatik itu adalah pertama kita mencoba menangkap emosinya, kemudian kita mengerti situasi dari apa yang terjadi dengan anak buah kita. Ya, sebagai contoh misalnya, wah kamu kelihatan kesel banget ya karena nasabah yang itu marah lagi rupanya hari ini. Ya, jadi keselnya kita sampaikan, perihalnya adalah nasabah yang itu marah lagi. Ya, jadi sesimpel itu, tetapi itu penting untuk bisa meredakan emosi, penting untuk menunjukkan kepada si anak buah kita bahwa kita betul-betul peduli terhadap situasi dan kondisinya, ya. Jadi satu, mendengarkan empatik, kita niatkan untuk mengerti. Yang kedua, kita mempraktekkan yang tadi, mengulang apa yang terjadi pada situasi si anak buah kita. Nah, yang kedua adalah keterampilan kita melontarkan pertanyaan coaching, ya. Tujuannya adalah pertanyaan coaching ini sebenarnya adalah menggali. Ya, tadi kan kita di one on one ingin supaya si anak buah kita akhirnya menemukan ya jawaban dari persoalan yang dihadapi. Nah, tekniknya adalah dengan kita melakukan yang namanya pertanyaan coaching. Ada 3 macam pertanyaan coaching. Ya, yang pertama adalah pertanyaan klarifikasi. Jika kita merasa bahwa apa yang dilontarkan oleh anak buah kita itu perlu diperdalam, belum terlalu jelas, maka kita ajukan pertanyaan klarifikasi. Yang kamu maksud nasabahmu marah lagi itu marahnya seperti apa ya? Atau marahnya dalam hal apa ya? Nah, kita coba klarifikasi lagi. Ya, lalu dia akan menjelaskan. Yang kedua adalah pertanyaan yang sifatnya adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka mendorong seseorang untuk bercerita lebih banyak lagi. Ya, oke, tadi marah mengenai rate depositonya ya. Memang rate depositonya dia kenapa? Ya, dan apa yang dia sampaikan ke kamu? Oh, tadi rate depositnya begini-begini dan dia menyampaikan kepada saya seperti ini, itu dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, dalam rangka kita membantu mereka mencari solusinya, ajukan yang ketiga adalah pertanyaan pembuka wawasan. Ya. Nah, ini pembuka wawasan sifatnya adalah mendorong mereka untuk berpikir ke depannya mereka mau apa. Ya. Jadi misalnya pertanyaan, kalau begitu apa yang bisa kita lakukan ke depan supaya nasabah ini tidak marah-marah lagi seperti tadi? Nah, disinilah kita mulai membantu untuk mengarahkan dia. Alternatif 1 bagaimana, kedua bagaimana, 3 bagaimana, dan seterusnya. Ya, jadi mendengarkan empatik dan melontarkan pertanyaan coaching itu adalah 2 keterampilan yang akan membuat one on one meeting kita menjadi efektif dan membawa hasil bagi kedua belah pihak.